Oke, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, kakak. pagi. Oke, apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, jadi kalau kalian dalam keadaan baik, berarti kita bisa untuk melakukan pembelajaran hari ini ya. Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang teks naratif. Tapi sebelum itu kakak ingin menanyakan terlebih dahulu. Kemarin pertemuan yang lalu adik-adik mempelajari tentang apa? Mungkin adik Erwin puisi apa? Puisi Pak. Oke, baik. Nah, sekali yang dikatakan oleh adik Erwin mengenai puisi rakyat. Masih ingat apa-apa saja jenis-jenis puisi rakyat? Saya Ya, adik Garun. ada gurita, Oke. ada mantra, Nah, ada pantun. oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Hari ini kita akan mempelajari tentang teks naratif. Tujuan pembelajarannya adik-adik peserta didik dapat mengidentifikasi elemen teks naratif dengan tepat. Jadi kalian akan dibentuk dalam kelompok. Jadi melalui membaca dan kerja kelompok kalian akan mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam teks naratif. Kakak akan memaparkan materinya di sini tentang teks naratif. Oke. Ada yang bisa membantu kakak untuk baca apa itu teks naratif? Silakan adik kami. Teks naratif adalah teks yang menceritakan peristiwa secara runtut dan saling terhubung dengan tujuan menghibur atau menginformasikan pembaca. Oke, baik, benar. Berikan tepuk tangan. Jadi itu tadi teks naratif itu merupakan teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa secara runtut dan kronologis. Nah, teks naratif ini adik-adik itu merupakan bisa berupa teks non fiksi maupun teks fiksi. Itu. Teks naratif ini biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Jadi dia memperkenalkan tokoh, kemudian masalah, penyelesaian masalah dan mana yang diambil. Nah, ini ciri-ciri teks naratif. Coba adik baca. Yang mana, Pak? Ciri-ciri teks naratif. Ciri-ciri teks naratif yang pertama bersifat kronologis, yaitu menceritakan kejadian secara runtut. Kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Tiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, alur, latar, karakter, dan sudut pandang. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Jadi itu tadi adik-adik ciri-ciri teks naratif. Yang pertama bersifat kronologis atau berurutan. Yang kedua tentu memiliki alur yang jelas dari awal sampai akhir karena ceritanya ini kan menceritakan suatu peristiwa yang runtut, jadi harus jelas. Kemudian terdapat peristiwa atau konflik dan unsur pembentuknya itu ada tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, ini dia unsur intrinsik teks naratif. Yang pertama tema. Tema itu merupakan gagasan pokok dalam sebuah cerita. Ya, kita ketahui bersama, kita sudah belajar tema itu merupakan gambaran umum dari cerita. Kemudian latar. Latar itu merupakan informasi tempat terjadi suatu peristiwa. Kemudian alur. Alur itu merupakan rangkaian peristiwa. Jadi ada alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Alur maju atau alur mundur. Alur mundur itu. Alur maju itu contohnya apa? Ada yang bisa? Alur maju itu menceritakan dari kejadian masa lampau ke masa depan atau ya itulah. Kemudian alur mundur itu menceritakan dari masa kini dia kembali ke masa lalu. Sedangkan alur maju mundur bukan. Alur maju mundur atau alur campuran itu jadi misalnya yang menceritakan suatu peristiwa dari masa lampau, kemudian pada satu titik tertentu dia bernostalgia atau dia menceritakan kembali
peristiwa masa lalu, lalu kemudian maju lagi ke peristiwa masa depan. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Jadi tokoh itu adalah karakter dalam cerita, penokohan itu adalah wataknya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini adalah arah pandang atau penyampaian penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Ada dua sudut pandang adik-adik. Yang pertama sudut pandang orang pertama atau menceritakan dirinya sendiri di dalam cerita, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga serta tahu atau dia menceritakan orang lain setahu dia gitu. Iya, izin ya. Oh ya boleh. Mau udah izin. Ya silakan. Dan ya, makasih teman-teman. Ya, ini ya. Oke, kita masuk ke unsur kebahasaan teks naratif. Mungkin ada yang mana boleh dibacakan? Ada berapa tiga unsur kebahasaan? Yang pertama, kata kerja yang digunakan dalam teks narasi tentu beragam. Penggunaannya disesuaikan dengan deskripsi yang dilakukan dengan deskripsi yang dilakukan tokoh dalam cerita. Yang kedua, percakapan langsung digunakan untuk menjelaskan dialog antar tokoh karakter dalam cerita. Yang ketiga, ada penanda dan konjungsi berfungsi sebagai penghubung informasi urutan waktu, mengingat teks narasi bersifat kronologis. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk adik-adik. Nah, yang terakhir ada struktur teks naratif adik-adik. Jadi ada 4 struktur teks naratif. Yang pertama itu orientasi atau pengenalan tokoh, tempat, dan latarnya. Gitu. Kemudian yang berikut, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama dalam sebuah cerita. Kemudian yang berikut, struktur ketiga resolusi atau pemecahan masalah. Jadi dari konflik itu apa yang tokoh utama itu lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu berada di struktur teks naratif resolusi. Dan yang keempat ada koda. Koda ini bagian akhir itu mencakup pesan moral. Jadi apa yang ingin disampaikan di dalam teks. Oke, paham ya adik-adik sampai sini atau kita Oke, baik. Jadi berikutnya kakak akan memberikan tugas kalian dalam kelompok. Kalian akan menonton dulu video ini. Setelah itu nanti akan diberikan lembar kerja. Oke adik-adik semua, tadi kita telah menonton bersama video tentang asal-usul Selat Bali. Nah, itu merupakan teks naratif cukup panjang videonya. Ini kakak ada siapkan SKPD. Kakak ada siapkan SKPD. Ini ada sudah ada pertanyaannya, dari kalian jawab, kemudian di bawah kalian meringkas kembali cerita video yang telah kalian tonton tadi. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini aja bacanya. Bacanya atas aja. Kalau akan haus kena. Oke, baik adik-adik, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, silakan satu kelompok untuk maju presentasi. Mungkin kelompok 2, kelompok Dani sama Erwin, ayo silakan. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang diberikan yang
pertama akan dibacakan oleh teman saya Denny. Yang pertama tema. Tema itu kejujuran dan selalu bakti kepada orang tua. Yang kedua itu latar. Latar pertama latar waktu, pagi siang malam. Latar tempat, hutan Gunung Agung dan Dahak. Selanjutnya oleh teman saya. Saya akan melanjutkan alur yang digunakan dalam cerita Manitang Kera, yaitu alur maju karena cerita berurutan dari awal. Yang keempat, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang pertama dan Pusi Mantra, kemudian wataknya sabar dan baik, Manitang Kera, sombong dan suka ingkar janji, dan naga Basuki baik. Mungkin itu sekian presentasi kami, atau mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman. Nggak ada, oke silakan ditutup. Oke, baik, sekian presentasi kelompok kami Om Santi Cantik. Oke baik, dari sama untuk kelompok dua. Pembawaan kan? Pembawaan. Tadi itu kita telah mempelajari tentang teks naratif. Jadi tadi kita mempelajari apa itu teks naratif, kemudian ciri-ciri teks naratif, struktur teks naratif, dan gaya kebahasaan dalam teks naratif. Nah, ada yang masih ingat apa itu teks naratif? Teks naratif itu merupakan teks yang menceritakan sesuatu peristiwa dengan kronologis yang berurutan. Kemudian ada ciri-ciri teks naratif tadi. Kemudian ada struktur teks naratif berupa orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, jadi silakan adik-adik pulang, boleh dibaca kembali materinya. Sudah kakak kirim ke ketua kelas. Ya. Oke, baik, hari ini ada yang tidak hadir, ada berapa? Dari ketua kelas. Ada semua. Ada semua ya? Wah, luar biasa, mantap. Semoga kedepannya kita lebih semua. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan antusias dari kalian semua. Ada Arsana, Parama Santi, Om Santi Santi.